Pernah nggak sih kamu merasa hidup kayak cuma jalan di tempat? Setiap hari niatnya banyak, mau mulai usaha kecil, mau belajar skill baru, mau atur keuangan biar nggak bocor terus. Tapi ujung-ujungnya cuma jadi catatan di kepala. Besok aja deh, lagi nggak mood. Atau nanti pas waktu lebih pas. Tapi masalahnya, waktu yang lebih pas itu nggak pernah benar-benar datang. Saya tahu rasanya. Rasa males yang diselimuti pembenaran logis. Kita bilang diri sendiri lagi butuh istirahat, padahal udah rebahan 2 jam sambil scroll TikTok. Kita bilang belum siap, padahal yang sebenarnya kita cuma takut mulai dan gagal. Lucunya, kita sering nyalahin hal-hal di luar diri. Ekonomi lagi susah, harga lagi naik, rezeki emang lagi seret. Padahal, tanpa sadar, mungkin bukan rezeki yang seret, tapi langkah kita yang berhenti. Bukan dunia yang menunda kita, tapi kita yang menunda dunia. Saya pernah di fase itu juga. Fase di mana setiap hari cuma penuh niat tanpa aksi. Dan ironisnya, semakin sering saya nunda, semakin jauh saya dari apapun yang saya mau capai, uang, ketenangan, bahkan rasa percaya diri. Nunda itu nggak kelihatan berbahaya di awal, cuman nanti aja, cuman sekali ini, tapi lama-lama nanti berubah jadi pola. Dan pola itu pelan-pelan mencuri rezeki, kesempatan, dan bahkan arah hidup kita. Jadi, di video ini saya pengen kita sama-sama belajar. Kenapa kita terjebak di pola nunda-nunda, dan gimana cara keluar dari lingkaran itu? Karena saya percaya, rezeki itu nggak cuma soal kerja keras atau doa, tapi juga soal langkah kecil yang terus dijaga. Bahkan, di saat paling malas sekalipun, saya masih ingat jelas masa-masa ketika saya merasa semua hal dalam hidup serba tertunda. Waktu itu, saya lagi di titik di mana saya merasa kehilangan arah. Kerja iya, tapi nggak ada semangat. Saya bilang ke diri sendiri, saya cuma lagi capek. Padahal kalau jujur bukan capek, saya cuma lagi malas dan takut. Setiap kali buka laptop, niatnya mau mulai ngerjain sesuatu, nulis, belajar hal baru, atau sekadar nyusun rencana keuangan. Tapi 5 menit kemudian, tangan saya malah geser ke YouTube. 5 menit berubah jadi 1 jam. 1 jam berubah jadi setengah hari. Dan di akhir hari, saya bilang, ya sudahlah, besok aja. Tapi besok nggak pernah benar-benar datang. Yang datang cuma rasa bersalah, numpuk terus, pelan-pelan bikin saya kehilangan rasa percaya diri. Lucunya, saya tetap ngomong ke orang lain soal pentingnya produktivitas, soal pentingnya atur waktu. Padahal, diri saya sendiri berantakan. Saya tahu arah yang benar, tapi saya nggak punya tenaga buat jalan ke sana. Sampai satu malam, saya ingat banget. Saya duduk di depan meja kerja, buka rekening, dan sadar. Uang di tabungan cuma cukup buat 1 bulan ke depan. Padahal, saya punya skill, punya kesempatan, tapi nggak ada hasil. Di situ saya mulai sadar, nunda-nunda bukan cuma bikin waktu terbuang, tapi juga bikin rezeki beneran seret. Karena rezeki, ternyata, datangnya ke orang yang siap jalan, bukan ke orang yang terus mikir kapan waktu yang tepat buat mulai. Sejak malam itu, saya mulai pelan-pelan ubah cara saya mikir. Saya berhenti nunggu mood bagus. Saya berhenti nunggu situasi tenang. Saya mulai aja. Sekecil apapun, kadang cuma nulis 1 paragraf, kadang cuma ngerjain 10 menit. Tapi saya paksa diri buat hadir setiap hari. Aneh ya, di awal rasanya berat banget. Tapi begitu tubuh dan pikiran mulai terbiasa, saya mulai ngerasa ada arus kecil yang bergerak lagi dalam hidup saya. Pintu-pintu kecil mulai kebuka. Proyek baru datang. Ide-ide lama yang dulu saya abaikan tiba-tiba mulai berkembang. Dan dari situ saya sadar rezeki nggak hilang. Dia cuma berhenti di depan pintu, nunggu kita mau buka. Kadang bukan dunia yang keras kepala, tapi kita yang nggak datang menjemput apa yang sebenarnya udah disiapkan buat kita. Itu titik baliknya buat saya. Sejak hari itu, saya janji sama diri sendiri, kalau ada hal penting, saya nggak bilang nanti aja. Saya bilang sekarang, walau sebentar. Dan ternyata itu cukup buat mulai menggerakkan banyak hal yang dulu terasa macet. Kalau kita perhatikan baik-baik, pola nunda-nunda itu bukan cuma soal malas. Bukan cuma soal kurang disiplin atau kurang motivasi. Akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu.
Ia lahir dari kombinasi antara takut gagal, perfeksionisme, dan ilusi waktu. Kita sering merasa harus menunggu momen yang tepat untuk mulai sesuatu. Padahal, kalau kita jujur, itu cuma cara halus untuk menutupi ketakutan. Takut kalau hasilnya nggak sebagus yang dibayangkan. Takut kalau nanti orang lain menilai. Atau lebih dalam lagi, takut kalau ternyata kita nggak cukup mampu. Maka kita menunda, seolah menunggu saat dimana semua rasa takut itu hilang. Padahal, saat itu nggak akan pernah datang. Rasa takut hanya bisa berkurang kalau kita jalan, bukan kalau kita diam. Ada satu kalimat yang pernah mengubah cara pandang saya. Kamu nggak perlu punya keyakinan untuk mulai, kamu cuma perlu mulai untuk membangun keyakinan. Karena ternyata, keyakinan nggak datang sebelum langkah, dia tumbuh dari langkah-langkah kecil yang kita ambil, meskipun masih ragu. Dan disinilah banyak orang terjebak. Kita ingin hasil besar, tapi kita nggak siap mulai dari yang kecil. Kita ingin rezeki lancar, tapi kita nggak nyalain mesin usaha kecil di depan kita. Kita ingin hidup berubah, tapi kita masih menunda hal-hal sederhana, bangun lebih pagi, nulis ide, kirim email, mulai belajar hal baru. Masalahnya, setiap kali kita menunda, otak kita sedang dilatih untuk percaya bahwa menunda itu aman. Semakin sering dilakukan, semakin kuat kebiasaannya, dan akhirnya, tanpa sadar, kita membangun sistem hidup yang anti tumbuh. Sebaliknya, setiap kali kita ambil langkah kecil, sekecil apapun, kita sedang melatih otak untuk percaya bahwa bergerak itu aman. Inilah kunci perubahan sebenarnya. Perubahan gak datang dari niat besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, bahkan saat kita gak semangat. Saya suka menyebutnya latihan hadir. Bukan hadir di hasil, tapi hadir di proses. Bukan fokus pada berapa besar, tapi seberapa konsisten. Kalau kita bisa hadir hari ini, walau cuma 10 menit, itu lebih berharga daripada 10 rencana besar yang gak pernah dijalankan. Karena rezeki, kesempatan, dan arah hidup sering datang di tengah-tengah proses kecil itu. Bukan saat kita duduk diam menunggu inspirasi. Dan ada satu hal lagi yang penting. Menunda itu sering dibungkus dengan alasan yang terdengar cerdas. Kita lagi ngerencanain. Kita lagi nyusun strategi. Padahal seringkali itu cuma bentuk lain dari rasa takut dan keinginan untuk sempurna. Kita lupa bahwa kesempurnaan itu bukan titik awal, tapi hasil dari keberanian untuk mulai dan memperbaiki di jalan. Kita nggak perlu menunggu jadi sempurna buat melangkah. Kita perlu melangkah dulu, baru perlahan jadi lebih baik. Jadi kalau kamu sekarang merasa stuck, nggak semangat, dan rezekimu terasa seret, coba lihat ke dalam. Apakah kamu benar-benar kekurangan peluang, atau kamu cuma menundanya karena takut belum siap? Karena dunia nggak menunggu kesiapan kita, dia menunggu langkah kita. Dan seringkali, begitu kita mulai jalan, meski masih gemetar, semesta justru kasih jalan yang nggak pernah kita duga. Ada seorang teman saya, namanya Dimas. Usianya 32 tahun. Pekerja kantoran biasa, gajinya cukup, tapi selalu merasa hidupnya mentok. Setiap kali kami ngobrol, dia sering bilang, aku tuh pengen mulai usaha kecil, biar nggak terus tergantung sama gaji. Tapi, belum waktunya bro. Lagi banyak pengeluaran, saya hanya senyum. Karena kalimat itu udah dia ucapkan, hampir 3 tahun berturut-turut. Dimas punya banyak ide bagus. Dari jualan kopi literan, desain kaos, sampai bikin kelas online. Tapi semuanya berhenti di kepala. Setiap kali mau mulai, dia nemuin alasan baru untuk menunda. Waktu saya tanya, kenapa nggak dicoba aja meskipun kecil dulu? Dia jawab, ya pengennya sih gitu, tapi kalau setengah-setengah nanti malah gagal. Padahal, justru karena dia nggak mulai, dia gagal lebih dulu, bahkan sebelum nyoba. Sampai suatu hari, kantornya mulai goyah. Perusahaan tempat dia kerja mulai ngurangin pegawai. Dan Dimas kena dampaknya. Mendadak dia kehilangan sumber penghasilan utama. Beberapa minggu pertama dia panik. Tapi di tengah rasa bingung itu, dia bilang sesuatu yang saya ingat sampai sekarang. Mungkin ini cara semesta maksa aku buat berhenti nunda. Dari situ, dia mulai pelan-pelan bangun usaha kecilnya. Bukan yang besar, bukan yang mewah. Dia mulai dari dapur rumah, jual minuman botol hasil racikannya sendiri.
Awalnya cuma 10 botol sehari. Dia promosi ke teman-teman, lalu ke grup kantor lama, lalu ke tetangga. Lambat tapi stabil. Sebulan pertama cuma balik modal. Bulan kedua mulai ada untung kecil. Bulan ketiga dia bisa bayar listrik rumah dari hasil jualannya. Suatu malam dia chat saya. "Bro, aku baru sadar. Selama ini rezekiku bukan gak datang, tapi aku yang gak siap nyambut. Aku terlalu sibuk nunggu waktu ideal yang ternyata gak pernah ada." Kalimat itu dalam banget. Dan saya rasa banyak dari kita yang ada di posisi Dimas. Kita punya niat baik, punya potensi, tapi kebiasaan nunda-nunda bikin semua kesempatan lewat begitu saja. Sekarang, bisnis kecil Dimas memang belum besar, tapi ada satu hal yang berubah total, dirinya sendiri. Dia lebih tenang, lebih fokus, dan yang paling penting, dia gak lagi nunda-nunda. Setiap pagi, dia punya kebiasaan baru. Ngelakuin satu hal yang bikin bisnisnya jalan, sekecil apapun, entah kirim pesan ke calon pelanggan, bikin konten, atau sekadar evaluasi hasil jualan hari itu. Dan dari situ, hidupnya mulai punya arah lagi. Rezeki memang belum besar, tapi lancar. Karena kadang, keberkahan bukan datang dari jumlah uang yang masuk, tapi dari rasa syukur dan keberanian untuk terus melangkah, walau pelan. Cerita Dimas ini jadi pengingat buat saya bahwa seringkali krisis bukan hukuman, tapi panggilan lembut dari hidup. Sudah waktunya kamu berhenti menunda. Sekarang coba kamu tenang sejenak. Tarik napas pelan-pelan. Dan jujur sama diri sendiri, berapa banyak hal yang sebenarnya bisa kamu mulai hari ini, tapi kamu pilih untuk tunda. Entah sampai kapan. Kita sering pikir waktu itu selalu ada. Padahal yang paling cepat habis dalam hidup ini bukan uang, tapi kesempatan. Kesempatan buat belajar, kesempatan buat tumbuh, kesempatan buat nyoba hal baru. Dan setiap kali kita bilang, nanti aja, kita sebenarnya sedang bilang ke semesta, saya belum siap dikasih lebih. Coba pikir lagi. Berapa banyak ide bagus yang pernah mampir di kepalamu, tapi kamu biarkan hilang? Berapa banyak peluang kecil yang datang, tapi kamu tolak dengan alasan belum waktunya? Dan berapa kali kamu menunda sesuatu yang kamu tahu bisa bikin hidupmu lebih baik, tapi kamu bungkus dengan kalimat, besok aja, nanti aja, setelah ini aja. Padahal, hidup gak pernah benar-benar punya setelah ini. Yang kita punya cuma sekarang. Saya tahu, buat sebagian orang, nunda-nunda itu bukan karena malas, tapi karena takut. Takut gagal, takut disalahin, takut hasilnya gak sebanding sama usaha. Tapi coba pikir, bukankah lebih baik gagal karena nyoba, daripada gagal karena gak pernah mulai? Bayangin kalau setiap hari kamu cuma nambah satu langkah kecil aja. Gak perlu besar, gak perlu sempurna. Yang penting kamu bergerak. 10 menit belajar, 5 menit nulis, 1 pesan dikirim, 1 doa dipanjatkan. Karena langkah-langkah kecil itulah yang suatu hari nanti bakal jadi bukti bahwa kamu gak menyerah pada rasa malas dan takutmu sendiri. Dan mungkin, di balik setiap rasa engganmu, sebenarnya ada pintu rezeki yang udah siap terbuka. Dia gak menunggu kamu jadi luar biasa. Dia cuma menunggu kamu mulai. Jadi sekarang, tanyakan ke diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini, bukan besok, yang bisa bikin hidupmu bergerak lagi? Jangan nunggu momen sempurna, karena momen itu gak akan datang. Yang bisa kamu lakukan adalah menciptakannya. Hari ini, sekarang. Kadang, hidup gak butuh langkah besar untuk berubah. Cuma butuh keberanian kecil, buat mulai, di saat kamu paling malas. Karena kunci rezeki gak selalu ada di usaha besar atau rencana sempurna, tapi di keberanian buat ngelangkah, walau pelan, walau gak yakin, walau sendirian. Kalau kamu perhatikan, semua hal baik dalam hidup dimulai dari satu keputusan sederhana. Saya mulai sekarang. Itu aja. Kalimat yang kelihatannya kecil, tapi bisa mengubah arah hidup seseorang. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa stuck, rezeki terasa seret, hidup terasa berat, mungkin bukan karena kamu gak mampu, tapi karena kamu masih menunggu momen yang gak akan pernah benar-benar datang. Mulailah sekarang. Gak usah nunggu semangat datang. Semangat itu justru muncul di tengah langkah, bukan di awal.
Gak usah nunggu sempurna, karena kesempurnaan itu hadiah dari proses, bukan syarat untuk memulai. Dan kalau kamu hari ini berhasil ngelakuin satu hal aja, sekecil apapun, itu udah langkah besar. Karena kamu baru aja memutus satu rantai dari kebiasaan menunda yang diam-diam menguras rezeki dan keyakinanmu sendiri. Saya percaya, hidup akan selalu buka jalan buat orang yang berani bergerak, buat orang yang milih pala sekarang daripada nanti. Dan siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah doa yang semesta tunggu untuk dikabulkan sejak lama. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh, bantu saya sebarkan pesan ini ke lebih banyak orang. Tinggalkan komentar, "Saya mulai hari ini." Biar kita sama-sama ingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang gak lagi ditunda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu selalu diberi keberanian untuk melangkah, sekecil apapun itu.